Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Aulia Rahman, NPM 22100101325. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang eh, 5 hal, yaitu satu, apa itu class, terus keduanya apa itu objek, ketiga adalah apa itu atribut, keempat bagaimana cara membuat metode konstruktor, aksesor, dan mutator, dan yang keempat adalah bagaimana cara menggunakan encapsulation, dan yang kelima adalah bagaimana cara menggunakan inheritance, dan yang keenam adalah bagaimana cara menggunakan polymorphs. Oke, jadi langsung saja kita ke penjelasannya. Oke. Oke ya, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang class, dan objek. Jadi saya sudah membuat satu program di mana oke, jadi langsung saja kita ke Oke, jadi di sini ada objek kita membutuhkan dua class, yaitu laptop 1 dan toko laptop 1. Yang dimana toko laptop 1 ini adalah public static void main, atau yang bisa kita sebut sebagai class utamanya. Nah, di sini sebelum kita menambahkan objek di sini, kita harus terlebih dahulu menentukan variabel dari data yang ingin kita isi. Contohnya di sini, string, merek itu adalah string, RAM adalah string, ROM adalah string, dan CPU adalah string. Sedangkan tahan dan total pembelian adalah integer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu class. Class adalah semacam tempat untuk menampung sebuah data objek dan atribut, yang dimana kelas itu bisa kita panggil atau bisa sebagai tempat naungan lah. Nah, di sini ada objek. Objek sendiri adalah laptop ini, laptop Asus. Jadi, untuk membuat objek, kita memerlukan pemanggilan class dari laptop 1 untuk mengambil data variabel. Contohnya, laptop 1 kita buat objeknya jadi new laptop 1 dengan parameter kosong. Di dalamnya kita tambahin semacam atribut. Nah, ini yang dinamakan atribut. Jadi atribut itu adalah isi dari objek.
isi dari datanya. Di dalam sini, kalau udah, baru kita sistem out println ini bertujuan untuk mengambilkan data yang kita sudah isi di atas tadi dari atribut, mengambil atribut. Nah, caranya begini dan datanya diambil dari atribut di atas. Oke, jadi kita langsung lanjut ke pengertian selanjutnya. Oke. Oke, yang kedua ada metode. Metode sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu metode aksesor, metode mutator, dan metode konstruktor. Oke, ya, jadi langsung saja kita lihat penjelasannya. Jadi, untuk membuat metode konstruktor, metode mutator, dan metode aksesor, kita membutuhkan sebuah objek. Jadi kita di sini pertama-tama membuat sebuah objek dulu. Tapi jangan lupa kita membuat variabelnya dulu, supaya kita bisa mengambil variabel yang ada di PC ke komputer, ke mainnya. Oke, habis kita udah membuat variabel, kita buat objek di sini. Nah, ini berguna untuk konstruktor, tapi ini kita awasin dulu. Kita ke bagian membuat metode pertama. Nah, kita membuat dengan cara membuat metode adalah dengan menuliskan void tampil data, parameternya kosong, kita isi di dalamnya sistem out println untuk menampilkan merek yang ada di sini, variabel yang ada di sini. Contohnya gini. Nah, kita lanjut ke metode konstruktor. Oke, jadi di metode konstruktor ini mungkin gunanya kurang lebih supaya tidak memperbanyak ini aja sih, tidak memperbanyak variabel yang ada di sini. Oke, contohnya gini. Tidak memperbanyak atribut yang ada di sini. Oke, contohnya kayak gini. Konstruktor itu dibuat, konstruktor itu pembuatan atributnya ada di dalam sini. Jadi kalau kita hapus ini, itu nggak bakal masalah. Coba kita contohkan. Oke. Nah, kalau kita run, ini nggak bakalan bermasalah. Tapi sebelum kita run, kita lanjut ke metode mutator. Oke, jadi fungsi dari metode mutator adalah untuk mengupdate sebuah data yang dimiliki oleh suatu variabel sebelumnya. Jadi sebelum diupdate, kita udah memiliki satu data. Contohnya kayak gini. This total pembelian adalah total pembelian. Jadi total pembeliannya sendiri adalah 1. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, total pembelian adalah 1. Terus kita memakai metode ini, salah. Terus kalau kita memakai metode itu, sini total pembeliannya sama dengan total pembelian tambah 1. Jadi total pembelian ini mendapatkan data dari total pembelian tambah 1. Datanya ini terupdate. Nah, terus fungsi dari metode aksesor adalah untuk menampilkan data atau mengambil data yang sudah kita update tadi.
Contohnya sini, contoh tulisannya kayak gini, dan ya data yang keambil baru kita panggil ke main atau bisa kita sebut sebagai class utamanya. Nah, di sini kita panggil metode tampil data. Ini buat memanggil metode yang biasa, konstruktor yang biasa kurang lebih sama lah. Datanya cuma penempatannya aja yang berbeda. Terus kita memanggil metode mutator pcasus.setUpdatePC. Ini untuk menambahkan data yang sudah kita update tadi tertampung ke sana. Baru kita panggil hasil dari data yang sudah di-upload, terus data yang sudah di-update dan data yang sudah kita buat dan sudah kita update. Oke. Di sini tertampil get update PC. Jadi kita mengambil data yang udah ada, sudah terupdate di sini. Jadi misalnya gini nih. Misalnya gini. Data dari total pembelian itu masuk ke sini. Data dari total pembelian yang sudah kita update masuk sini. Yang belum kita update masuk sini. Terus ini ditambah 1 menghasilkan data terupdate yang masuknya ke sini. Baru data yang dari sini kita ambil menggunakan getter. Terus kita tampilkan datanya total pembelian ini. Nah, jadi itu gunanya metode-metode tersebut. Sedangkan tapi perlu digarisbawahi, ini adalah setter dan getter. Di set ini kita untuk mengupdate data, dan get ini untuk mengambil data. Oke, kita langsung lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, di sini ada project yang bernama nama. Oke. Nah, jadi di sini nama ini mempunyai enkapsulasi, kita buat menjadi 2 class. Itu main class dan class nama. Oke, jadi bagaimana cara membuat enkapsulasi? Pertama-tama kita membuat variabel kita menjadi private. Jadi kita tulis di sini private string nama. Kalau sudah, kita public sini, kita buka lah istilahnya. Kita public string, kita ambil namanya, jadi kita tampilkan namanya. Terus kita tulis lagi public void set name, set nama, string new name, new nama, this nama, new nama. Oke. Terus kita ke bagian class class utamanya. Sini kita membuat objek terlebih dahulu, dan untuk mengambil data yang dari sudah kita buat di class nama tadi, kita tulis di sini nama 1.set nama siapa. Nah, kita tulis lagi system out.println, namanya adalah nama 1 get nama. Nah, jadi gini penjelasannya. Encapsulation sendiri tujuannya untuk membuat data kita menjadi private. Jadi data kita tidak bisa diambil sembarangan oleh orang yang tidak memiliki akses terhadap data kita atau kodenya. Nah, jadi di sini misalnya kita tulis siapa di sini. Ini nama 1 ini kita menuliskan apa sih nama 1 ini, datanya kita tulis di sini siapa. Nah, siapa ini bakalan masuk ke nama, get nama. Jadi namanya tertampung di sini. Dan get nama ini bakalan menampilkan data dari nama yang sudah kita buat di class utama tadi, yaitu siapa. Habis sudah keluar, nanti nama ini masuk ke
new nama. Jadi data yang tadi akan tertampilkan di sini. Makanya di belakang sini tambahannya adalah nama 1.get nama. Nama adalah nama 1.get nama. Oke, jadi itu adalah pengertian dari enkapsulasi. Kita langsung lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke ya, kita di pembahasan keempat, yaitu inheritance. Inheritance adalah sebuah pewarisan data yang dimana di dalamnya ada subclass dan superclass. Nah, nanti bakalan saya jelaskan di jelasannya. Oke, jadi gini. Pertama-tama kita membuat sebuah objek dulu di bagian main class-nya. Nah, di main class sendiri kita membuat objeknya bukan. Kita membuat objeknya nanti. Tapi kita ke bagian class binatang. Di sini saya menyiapkan 4 class, yaitu class utamanya main binatang 1, terus class binatang, class kucing 1, dan class anjing 1. Oke, di class binatang sini kita harus membuat sebuah variabel terlebih dahulu, yaitu variabel ini bebas, kalian mau variabelnya apa aja. Misalnya contoh, string jenis sama dengan binatang peliharaan, isinya adalah binatang peliharaan. Terus yang di bawahnya ada string kaki, isinya adalah 4, kakinya ada 4. Kita buat di sini metode, yaitu void jenis parameter kosong, isinya adalah tampilan data yang kita ambil dari string di atas. Yang di bawahnya pun juga sama, void kaki parameter kosong, kita tampilkan data yang kita ambil dari string atau variabel di atas. Oke. Nah, kedua, kita harus membuat class yang dimana itu adalah hewan yang bakalan kita pilih. Contohnya saya memilih kucing. Sini kucing string habitat di darat. Ini adalah variabel dari habitat dan ini isinya di darat. Void habitat parameter kosong, isinya adalah habitat yang kita ambil dari datanya dari atas sini. Begitu pula dengan anjing. Anjing pun string variabelnya sama, string habitat, void habitat, parameter kosong, isinya adalah habitat. Tampilan data yang kita ambil datanya dari sini. Nah, kalau kalian perhatikan, kucing dan anjing ini memiliki inian yang sama. Itulah yang disebut inheritance. Nah, inheritance, bagaimana cara menyambung semua ini dan kita tampilkan ke sini, yaitu menggunakan extends. Extends ini kita ambil dari binatang. Jadi maksudnya kayak gini. Binatang mewariskan datanya ke kucing 1 dan ke anjing 2, anjing 1. Nah, di sini datanya udah otomatis tersambung. Jadi datanya si anjing ini memiliki data dari string jenis dan kaki. Begitu pula dengan kucing, memiliki data dari jenis dan kaki. Baru kita tampilkan datanya di sini. Kita membuat objek baru yaitu binatang, kita ambil dari kelas binatang. Objeknya adalah binatang 1, new binatang. Kucing 1 pun kelas ini adalah kelas dan objeknya adalah kucing 2, new kucing. Kelas anjing 1, objeknya adalah anjing 2, new anjing. Oke, kita tampilkan di sini. Nah, ini terhubung. Di atas kan nggak ada jenis nih, string jenis, tapi ini udah kita extends. Jadi kelas binatang tadi mewariskan datanya ke anjing dan kucing. Jadi misalnya kayak gini, kita tampilkan data ini kucing 2 dot jenis. Di sini kita ambil dari binatang. Terus sistem yang di bawahnya juga sama.
anjing 2 dot kaki. Kaki ini diambil dari anjing. Nah, kucing habitat dan anjing 2 habitat ini kita ambil dari kelas kucing dan anjing. Jadi sekian. Oke, jadi langsung kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada polymorphism. Polymorphism sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu polymorphism dinamis atau dynamic dan polymorphism statik. Oke, jadi di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan polymorphism statik dulu. Apa sih polymorphism statik itu? Polymorphism statik adalah polymorphism yang dijalankan menggunakan metode overloading. Berbeda dengan ini. Polymorphism statik menggunakan metode overloading yang dimana contohnya kayak gini. Misalnya kita tulis, pertama-tama kita membuat kelas penjumlahan. Ini di atas dari kelas utamanya. Nah, ini saya membuat ini cuman di dalam satu kelas karena emang begitu penjelasannya. Oke, tapi sebelum itu polymorphism berasal dari kata poly dan morph, yang artinya poly adalah banyak dan morph adalah bentuk. Jadi bisa kita istilahkan sebagai banyak bentuk, tapi sama. Banyak bentuk tapi sama. Oke, jadi di sini pertama-tama kita buat kelas penjumlahan, terus kita masukkan sejumlah metode di sini. Nih, ada void jumlah yang isinya adalah integer A. Kita keluarkan datanya, A adalah A. Ini kita ambil dari sini. Terus ada void jumlah juga, ini namanya sama semua. Jadi void jumlah integer A, integer B. Di sini ada dua variabel. Nah, di sini kita keluarkan A dan B adalah A kita ambil dari sini, B kita ambil dari sini. Terus yang ketiga, nah ini kita mau menampilkan datanya dan kita mau menambah hasil dari variabelnya. Nah, jadi di sini double. Jadi saya tambahkan variabel double jumlah. Double ini untuk yang koma-komaan ya. Kayak semacam 9,5 ya, hitungan koma-komaan. Dan di sini jumlah isinya adalah double. A ini variabelnya double. Kita tampilkan A tambah A. Nah, oke. Kalau sudah kalian membuat ini, terus kalian masukkan lagi di sini di dalam kelas utamanya variabel ini untuk menampilkan datanya nanti, data dari yang ini. Jadi kita tulis double hasil, terus kita buat objek perhitungan 1, perjumlahan 1 sama dengan new perhitungan 1. Nah, di sini ini mereka akan menampilkan secara otomatis dan ngedetect secara otomatis dari metode yang di atas. Jadi misalnya kita tulis penjumlahan 1 dot jumlah 2 ini bakalan diambil dari ini yang integernya cuma 1 A. Nah, terus di sini juga sama, penjumlahan 1 jumlah 1 2,8. 2 itu adalah integer A, sedangkan 8 adalah integer B. Nah, yang ketiga tadi, karena kita ingin menampilkan atau nge-return hasil dari si jumlah ini yang double, maka kita tulis dulu hasil ini double di sini variabelnya. Hasil sambil dengan penjumlahan dot jumlah. Isinya berapa? Kita tulis 9.5. D ini adalah double karena kita menggunakan variabel double. Terus kita tampilkanlah data itu yang dimana datanya kita ambil dari hasil. Nah, jadi itulah yang dinamakan overloading. Jadi dia ngedetect langsung data yang ada di sini.
Dan ya, itu berhasil. Oke, ketiga. Yang kedua adalah ini polymorphism dinamis, atau kita bisa sebut sebagai polymorphism dynamic. Oke, jadi di sini pertama-tama ini juga sama kayak sebelumnya. Saya menggunakan satu class. Jadi di sini pertama-tama kita menggunakan sebelumnya dinamis ini menggunakan metode yang bernama override. Nah, nanti kalian akan tahu sendiri kenapa namanya override. Nah, jadi di sini kita pertama-tama membuat kelas hewan. Di kelas hewan ini di dalamnya ada metode public void jenis, yang di dalamnya kita menampilkan println yang isinya sudah kita isi di sini. Terus yang kedua adalah kita ke bagian public main-nya, tapi di atas dari kelas inti, tulisan kelas utamanya lah. Di sini kita tulis gini, override, supaya metodenya jalan. Terus sini ada public void jenis sama dengan sistem out println, kita isi lagi, isinya di sini datanya, bukan di sini, tapi kita isinya di sini. Baru di bawahnya kita isi dengan kita isi dengan objek. Kita membuat objek nih, main hewan 1 kucing, new main hewan 1. Oke. Dan kita tampilkan datanya ke sini, kucing.jenis, dan datanya bakalan tampil. Data yang tampil adalah data yang ini, karena sesuai dengan penjelasannya digunakan untuk memanggil beberapa metode dengan nama yang sama dengan menggunakan override, tapi menampilkan data yang berbeda. Jadi data yang tampil itu bukan yang di sini, tapi yang di sini. Nah, tapi itu semua nggak bakal berjalan kalau kita nggak nge-extend, karena ini berhubungan erat dengan inheritance tadi. Jadi kita harus nge-extend ini ke kelas hewan, dan ya hasilnya bakalan menampilkan data yang ini, hewan peliharaan. Jadi kucing jenis kucingnya adalah hewan peliharaan, tertampilnya di sini nanti. Oke, segitu saja penjelasan saya tentang beberapa macam penjelasan tadi. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak. Ciao. Oke, terima kasih banyak.